Kita lanjut ke perbandingan ganda. Nah, pertama lagi bunyi dulu deh. Jika dua buah unsur, misalkan unsur A dan unsur B, kemudian membentuk lebih dari satu senyawa. Jadi nanti A dan B ini ketika bereaksi, misalkan pertama dia jadi senyawa AB2. Nah, senyawa yang kedua A2B. Ini kan beda nih senyawanya kan? AB2 sama A2B. Tapi yang jelas unsur pembentuknya sama, A dan B. Nah, jika massa salah satu dalam senyawa tersebut disamakan, jadi salah satu massa disamakan. Misalkan, oh ini B-nya 2, ini B-nya 1, samain deh, berarti kali 2. Salah, ini kali 1, yang ini kali dengan 2. Gitu ya. Maka perbandingan massa unsur lain dalam senyawa tersebut merupakan bulat sederhana. Coba kita buktikan. Nah, ini kan tadi senyawanya AB2. Ini A2B. Misalkan tadi kita pengen nyamain B-nya. Berarti nanti kita nyari perbandingan A-nya. Kita kalikan dengan 1, yang ini kalikan dengan 2. 1 kali 2 berapa? 2. Nah, itu jadi begini kan ya? 2A B. Gitu kan ya? Jadi begini sih, salah. Begini doang ya? Ada kali 1 kan? Yang ini kali 2, berarti 2A, 2B, gitu kan ya? Sekarang saya tanya, jumlah B-nya udah sama belum di sini? Belum. Jumlah B-nya? Oh, B. Ini kan 2 udah, nih. B-nya 1 dong. B-nya 2. B2 di sini. Ini ada 1 kali 2. Berapa 1 kali 2? 2. Nah, kalian udah lihat video saya yang itu kan? Yang persamaan reaksi kan? Ada indeks, ada koefisien. Ini namanya indeks nih. Yang di sini yang 2. Yang kecil namanya indeks. Ini koefisien. Oke. Nah, indeks nggak boleh diubah, koefisien boleh diubah. Kalau misalkan ada koefisien sama indeks, untuk mengetahui jumlah atom dalam senyawa tersebut, kalikan koefisien dengan indeksnya. Gitu. Ini 2, ini B, kenapa ada 2? Karena 1 koefisiennya kali indeksnya 2, 1 kali 2. Ini kebalik, koefisiennya 2, indeksnya 1, tapi sama-sama 2. Tapi kita lihat jumlah A-nya. Berapa jumlah A di sini? 1. Jumlah A di sini berapa? 4. Maka perbandingan A pada senyawa 1 dan A pada senyawa 2 adalah 1:4. Gitu. Itu dimaksud dengan perbandingannya bulat sederhana. Gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita menyamakan B-nya ya. Bisa nggak kalau misalkan kita samakan A-nya? Senyawanya AB2 sama A2B. Gimana caranya biar sama? Dikali 2. Yang mana? 1. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1 kan ya? 1. Biar nanti senyawanya jadi 2AB2, gitu kan? Sama A2B kan ya? A-nya udah sama nih, 2, ini juga 2. Tinggal jumlah B-nya. B di sini ada berapa B-nya? 2. Koefisien kali indeks. 4. 4. B di sini berapa? 1. Maka perbandingan unsur B pada senyawa 1 dibandingkan dengan unsur B pada senyawa 2, perbandingannya adalah 4:1. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan ganda. Jadi kita bisa melihat perbandingan unsur A dalam senyawa tersebut, atau kita juga bisa melihat perbandingan unsur B dalam senyawa tersebut. Dan nilainya pasti berbanding terbalik. Biasanya kalau cuma 2 unsur. Kalau 3 unsur biasanya macam-macam. Di pertemuan selanjutnya. Nah, kita coba dulu senyawa yang ini nih. Coba. Ya. Sesuai hukum Dalton, perbandingan massa unsur oksigen dalam 2 senyawa tersebut adalah, pertama begini, cara membacanya ya. Jadi, ada senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, senyawa 1 dan senyawa 2 ini, keduanya disusun dari unsur S dan unsur O. Kebayang ya? Kalau tadi kan unsur A dan unsur B menjadi senyawa A2B sama AB2.
Kalau ini senyawanya kita tulisnya senyawa A1 dan senyawa A2. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan massa unsur oksigen. Massa unsur oksigen. Kalau misalkan kita pengen tahu perbandingan massa unsur oksigen, maka yang kita samain apanya? Nah, good. Samakan S-nya. Samakan S-nya. Gimana caranya biar sama S-nya? Ini 50, ini 40. Kali berapa? Yuk, kali berapa? KPK-nya aja. Ini kali dengan 4, ini kali dengan 5 kan? Berapa kalau dikali ini? 200 kan ya? Ini 200, ini 200. Udah sama kan S-nya? Nah, sekarang 4 ini juga sama berlaku untuk O. 4 kali 2, 500. 4 kali 50 kan 200 nih. 5 kali 60 berapa? 300. 300. Nah, berarti berapa perbandingan O dalam senyawa 1 dan senyawa 2? O1 banding O2. Maka 200 banding 300. Berapa tuh 200 banding 300? Sederhananya. Bulat sederhana. Ini udah bulat, tapi nggak sederhana. Yang sederhananya berapa? 2 banding 3. Nah, 2 banding 3. Oh, udah ketahuan. Tuh, gampang kalau hukum Dalton mah. Yang penting salah satu unsurnya disamain jumlahnya. Nanti kita lihat perbandingan unsur-unsur yang lainnya. Gitu. Nah, itu ya. Itu Dalton. Nah, ini waktu tinggal 7 menit lagi. Saya lanjut dulu aja ya, biar nanti dapat 3 hukum. Biar nanti sisanya 2 hukum lagi, nggak terlalu panjang. Oke. Nanti nyatetnya setelah ini aja. Oke, kita lihat yang berikutnya. Perbandingan volume Gay-Lussac. Jadi pada intinya adalah ini kata-katanya. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Sehingga kalau misalkan diturunkan menjadi rumusnya begini. Ini volume A itu sama dengan koefisien A. Dan volume B itu sama dengan koefisien B. Gitu. Oke, ini pernyataannya. Ini di sini nih. Perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien reaksi, ya. Tapi ini juga sama sih yang bereaksi juga nih. Ini penting yang bereaksinya. Nah, kita coba pada suatu penguraian NH3 menjadi N2 dan H2. Nah, belum setara katanya. Volumenya, sebentar, ada 12 liter sini. Ya. Nah, kemudian berapa volume gas N2 dan H2 yang dihasilkan ya? Betul ya? Oke. Nah, pertama, kamu setarain dulu di sini. Setarain dulu, N-nya udah sama belum di sini? N-nya belum sama kan ya? Di sini ada 2, ini ada berapa? 1. Ada 1, berarti di sini kali berapa? Kali 2, betul. Nah, N-nya udah sama. Sekarang H-nya kita hitung. 2 kali 3, berapa tuh? 6. Ini baru ada berapa di sini? Biar jadi 6 kali berapa? 3. Kali 3. Nah, udah sama nih sekarang. Oke. Ini ternyata 12 liter NH3-nya. Nah, karena tadi perbandingannya harus sama dengan perbandingan volume atau ini. Nah, kita lihat di sini. 12 liter untuk 2. 12 liter untuk 2. Berarti satunya berapa? 6 liter. Kan ya? Satunya 6 liter. Kalau 3 berarti berapa? 18 liter. Gitu kalau mau sederhana. Atau caranya begini. Kan tadi volume A per volume B sama dengan koefisien A per koefisien B kan ya? Misalkan, kan awas nih, yang pertama kalian harus sudah ada dulu yang diketahui si volumenya ya. Nah, volume yang sudah diketahui kan si volumenya gas NH3 nih.
Nah, bisa nggak kita langsung menentukan si jumlah N2 sama H2-nya pakai rumus yang ini? Bisa. Kita lihat. Anggap yang diketahui adalah volume A yang ini ya. Berarti nanti untuk masanya ini, volume ini nih ya, volume N2. Volume N2. N2. Berarti kan dibagi dengan volumenya NH3 kan? Nah, sama dengan koefisiennya N2 per koefisiennya NH3. Jadi kalau misalkan kita putar rumusnya, maka volume N2 itu sama dengan koefisien N2 per koefisien NH3 dikali dengan volume NH3 ya. NH3 putar ke sana. Gitu. Nah, tinggal dimasukin deh datanya. Berarti nanti di sini koefisien N2-nya berapa di sini? 1, masukin 1. Koefisien NH3-nya berapa di sini? 2, masukin 2. Berapa volume NH3-nya? 12 kali dengan 12. Maka jawabannya adalah 6 liter. Sama kan hasilnya? Itu. Terus berapa H2-nya yang dihasilkan? H2. Sama, intinya kan kalau misalkan, intinya gini, ini kan rumusnya, kita mau nyari volume N2. Rumusnya adalah koefisien N2 dibagi koefisien NH3 dikali dengan volume NH3. Berarti kalau misalkan dibuat secara umum, rumusnya apa? Maka volume yang dicari, volume cari, sama dengan koefisien yang dicari dibagi dengan koefisien siapa? Koefisien diketahui. Nah, dikali dengan volume diketahui. Gitu. Berarti H2 yang dicari kan ya? Maka koefisien H2-nya berapa? Dibagi dengan koefisiennya si NH3 yang diketahui. Berapa koefisien H2 di sini? Hah? Salah. Kali dengan volume NH3 ya. Nah, koefisien H2-nya kan 3 di sini ya? Maka 3 Ya. per koefisien NH2-nya 2 kali dengan 12. 12 bagi 2, 6. 6 kali 3, 18 liter. Nah, gitu. Nah, selesai dulu sampai sini. Nah, itu yang dimaksud dengan hukumnya Gay-Lussac. Yang ini dulu aja yang ditulis, silakan. Tadi bunyinya itu perbandingan volume gas yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien. Nah, ini bunyinya. Gay-Lussac. Oke, silakan dicatat dulu. Ini sampai dengan Zoom-nya berakhir ya. Silakan dicatat. Now udah less than 1 minute.